Lah kowe. Ono iki gentenan ya. Ane iya saya daripada ngrasani semua. Monggo mulai kadangan. Kira-kira dari awal sampai sekarang ya, dari awal belajar sampai sekarang, apa masih ada sesuatu yang belum ditemukan dengan panca gaib? Kira-kira masih ada nggak sesuatu yang belum ditemukan dengan wahyu panca gaib selama laku murni menuju suci? Nah, kalau ada coba dijadikan bahan kadangan itu. Ada Mas Ipung sesuatu yang belum panjenengan temukan dengan panca gaib selama laku murni menuju suci? Eh? Bagaimana? Oh, nggak ada. Berarti sudah ditemukan semua. Ya, maksudnya yang saya rasakan itu setiap masalah juga bisa diatasi dengan panca gaib. Tapi panca gaib bukan untuk mengatasi masalah loh Mas Ipung ya. Iya, tapi otomatis Pak, otomatis terselesaikan. Mas Heri gimana? Masih ada sesuatu yang belum ditemukan dengan panca gaib selama laku murni menuju suci? Kayaknya sudah nggak ada Pak. Nggak ada kan? Soalnya itu Pak, setiap ada himpitan-himpitan di situ ada pembuktian Pak. Nah, bagus lah. Kalau Pak Mul kira-kira masih ada Pak Mul? Saya sendiri belum tahu yang dimaksud sesuatu yang belum ditemukan itu, saya belum tahu apa maksudnya. Ya apa saja. Ya kalau saya mungkin karena awalnya itu saya terus terang Pak, latar belakang saya itu masih punya tanggungan ya Pak ya. Iya. Nah itu aja yang belum terselesaikan. Berarti itu kan bukan soal ditemukan atau tidak, itu kan soal penyelesaian kan. Penyelesaian. Maksudnya belum terselesaikan. Nah kalau selain itu ada nggak sesuatu yang belum panjenengan temukan selama laku murni menuju suci? Akhirnya nggak ada Pak. Nggak ada ya. Justru saya banyak menemukan, yang saya temukan yang kebalikannya Pak. Yang saya temukan itu banyak keanehan dalam hidup Pak. Tapi yang positif Pak, maksudnya bukan yang negatif. Kok dikatakan aneh? Secara logika nggak masuk akal gitu ya. Nggak masuk akal. Itu yang saya dapatkan, bisa begini ya. Sampai bahkan keluarga tuh merasakan antik banget ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi kesaksian. Ya. Jadi pakai akal
matematik saya itu nggak masuk. Nggak masuk. Saya keilmuan juga nggak masuk. Nggak masuk. Nah, Tapi terjadi. terjadi. Dan saya alami sampai sekarang. Ya, selamat, selamat. Kalau Mas Fadilah gimana Mas Fadilah? Ya alhamdulillah untuk sementara ini yang kami alami sesuatu masalah yang walaupun itu kayaknya tidak bisa terselesaikan, tapi membuktikan sendiri secara tiba-tiba 2 hari atau 1 hari sebelum hari H bisa terselesaikan. Bisa terselesaikan. Jadi alhamdulillah untuk ketentraman juga sudah mulai banyak mengalami kenyamanan lah. Jadi untuk hari-hariannya lebih tenang. Walaupun masih terkadang itu sesuatu yang kami rasakan karena masih Belajar. melihat, katakanlah ada suatu penyakit, katakanlah itu ya sedikit demi sedikit mulai teratasi. Iya. Selamat, selamat. Nah, kalau Mas Eko, berapa Mas Eko? Kalau ukuran diri saya di untuk laku murni menuju suci belum sepenuhnya full dan sukses. Kalau soal itunya sih saya rasa itu bukan suatu masalah, Bang. Karena kita kan sedang belajar ya, sedang belajar. Yang namanya orang sedang belajar itu kan mestinya kan bertahap, tidak bisa langsung ujuk-ujuk maksimal, itu nggak bisa. Yang saya maksud itu selama panjenengan laku murni menuju suci itu apa masih ada yang belum ditemukan dengan panca gaib itu? Masih ada Tentang apa itu? tentang 3 hal yang itu untuk menjaganya yang belum bisa jaga satu. Nah, kalau soal Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas itu ya bergantung dari penjagaan jenengan. Yang saya maksud itu mungkin sejak zaman dulu punya pertanyaan tapi jawabannya belum ditemukan sampai sekarang, atau memiliki teka-teki atau saloka atau filosofi yang belum terjawab dan lain sebagainya, atau sesuatu yang dicari tapi belum ketemu. Maksud saya seperti itu. Saya tuh hanya mencari satu ketentraman saja, ketenangan, ketentraman, baik lahir maupun batin, dan anak-anak juga ikut merasakan ketentraman itu sendiri. Apakah itu masih belum ditemukan? Masih Masih belum ditemukan. masih belum ditemukan untuk ketentramannya. Karena yang terjadi kemarin juga apakah itu proses atau itu apa, saya juga belum tahu. Dengan tiba-tiba kan, karena berdikari itu kan hanya persoalan sepele aja. Nun sewu Mas Eko, menurut panjenengan tentram itu apa, Mas? Tentrem itu saya kira tuh apa-apa orang apa-apa. Itu tentrem. Tapi nggak ada satu persoalan apa-apa. Dan mereka bisa menyambung dengan anak-anak, dengan anak yang satu dengan yang lain juga sama-sama saling rukun. Berarti kan itu kan tentram. Itu pengertian saya seperti itu. Mereka tentram semuanya, ayam,
tentram itu ndak seperti itu, Mas Eko. Tentram itu kalau untuk ukuran manusia ya asli sebagai manusia. Kalau untuk ukuran tumbuhan asli sebagai tumbuhan. Kalau untuk hewan-hewan asli sebagai hewan-hewan. Tapi tidak masalah. Saya kasih contoh seperti ini. Karena kita manusia, maka kita ngambil sampel dari manusia ya. Tentram bagi manusia. Tentram itu kan bagian dari kesempurnaan, Mas Eko. Tapi beda hakikatnya. Jadi antara kesempurnaan atau sempurna atau tentram itu sama. Hanya beda hakikatnya atau beda lungguhe. Gitu. Tentram yang dimaksud untuk manusia ya asli sebagai manusia dalam artian seperti ini. Karena manusia itu tadi tidak bisa terlepas dari yang namanya lupa, hilap, salah dan bla 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 bla. Kita akan tetap katakanlah karena logisnya manusia jika staminanya tidak stabil, raganya akan menanggung efek dari ketidakstabilan itu. Satu misal capek, kepalanya pening, kantuk tidak bisa tertahan dan lain sebagainya. Itu akan tetap mengalami seperti itu sebagai manusia. Masalah semisal yang namanya manusia ada di dunia ini itu kan karena masalah. Artinya siapapun dia akan tetap mengalami masalah-masalah itu tadi. Tapi apapun itu permasalahannya itu tidak ngefek bukan terhadap kesadaran kita. Tidak ngefek pada kesadaran kita. Tidak sesuatu di otak kita, tidak sesuatu di hati kita, tidak sesuatu di syahwat kita. Itu loh tentram, Mas Eko. Yang dimaksud tentram itu seperti itu. Jadi satu misal Mas Ipung dalam sikon tentram ya. Mas Ipung dalam sikon tentram. Nah, karena beliau adalah seorang junjang, dia akan tetap menghadapi lika-liku tugasnya seorang junjang gitu. Tapi apapun tugas-tugas itu tidak mengotori pikirannya, tidak mengotori hatinya, tidak mengotori syahwatnya, dan tidak melekat pada kesadarannya. Itu yang dimaksud tentram. Dan itulah yang dimaksud opo-opo kuwi ora ono opo-opo. Lah di situ. Jadi tentram itu bukan bebas dari masalah, bukan. Tentram itu bebas dari bukan seperti itu. Kita akan tetap mengalami masalah-masalah selama kita ada di dunia ini. Kita akan tetap menghadapi perkara-perkara. Tapi apapun masalahnya, apapun perkaranya, itu ndak ngefek pada kesadaran kita. Berarti apa yang kemarin saya keluar dalam kata-kata diri saya bahwa saya itu melaksanakan upaya gaib, terus dengan adanya anak-anak seperti itu saya menyampaikan diri saya itu gagal ya. Enggak tepat. Berarti itu bukan itu. Bukan, enggak tepat. Karena apa? Karena yang panjenengan alami itulah kesempurnaan. Nah, kalau jenengan ndak terpengaruh, ndak ngefek, nah itu namanya tentram. Nah, itu perbedaan antara kesempurnaan dengan tentram itu di situ. Jadi apa yang kita alami itulah kesempurnaan. Nah,
Jika kita ndak sesuatu dengan yang kita alami, kita nggak terkontaminasi dengan sesuatu yang kita alami, nah itu tentram namanya. Nyaman. Seperti itu. Ya waktu bulan-bulan kemarin kan di bulan puasa kan saya kan terjadi padahal ya masalahnya soal anak-anak, ada cucu ada, jadi ada yang nggak enak airnya apa nggak enak, akhirnya ya udah satu-satu persatu juga saya dudukan di situ, nah terus saling berjabatan tangan salaman udah selesai. Tapi kan batin saya mengatakan Saya gagal ya. Nggak begitu, memang itu proses kesempurnaannya seperti itu. Jangan gagal, yang bisa menenteramkan anak-anak. Itu pikiran saya ke situ. Enggak seperti itu. Jadi sempurna dengan tentram itu sama, tapi beda hakikatnya atau beda lungguhe. Nah kalau kesempurnaan itu adalah proses, nah kalau tentram itu tidak memperkarakan proses. Jadi proses apapun yang kita alami, yang kita hadapi, itulah kesempurnaan. Yang dimaksud kesempurnaan itu. Nah kalau proses itu tadi ndak ngefek pada kita tidak terkontaminasi dengan proses-proses itu, nah itu yang namanya tentram. Kalau yang untuk proses yang lain sih enggak ada masalah. Ya mungkin karena untuk ukuran Mas Eko nun sewu kemelekatannya ada pada anak sehingga ngefek. Ya wajar sih, namanya bapak, anak melekat di hati bapak wajar lah gitu. Tapi ya kita harus siap dengan konsekuensinya itu tadi. Cuma kan karena saya kebetulan juga dengar, akhirnya ngambil kesimpulan seperti itu. Padahal waktu saya ngomong saya gagal sampai melaksanakan ibadah gaib, saya belum ngomong sama anak-anak karena dia tuh masih tensinya masih tinggi-tinggi semuanya, berarti kali ini tak biarkan aja dulu. Tapi pemikiran panjenengan yang mengatakan saya gagal dalam laku murni menuju suci ketika menghadapi itu bentuk penyelamatan dari hidupnya jenengan. Jadi hidupnya jenengan berusaha menyelamatkan jenengan untuk tidak termelekati oleh anak, untuk tidak terkontaminasi oleh perkara anak. Dengan mengatakan seperti itu, jadi kemelekatan jenengan berkurang di situ. Enggak 100% lagi. Ada pembatas. Artinya bisa mendapatkan yang namanya tentram itu walaupun hanya sedikit. Ini walaupun dulu kan kalau memang ada itu berarti kan langsung kita tangani gitu. Tapi itu sudah saya biarkan dulu. Tapi saya berpikir, waduh saya gagal ya tadi. Itu langsung aja gitu. Spontanitas itu saya gagal nggak bisa menenteramkan anak-anak. Nah itu tadi perbedaannya, perbedaan hakikat antara kesempurnaan dan tentram. Nah, adanya di situ. Jadi yang dimaksud tentram itu bukan bebas dari masalah, bebas dari perkara, itu bukan seperti itu. Tapi tentram itu adalah tidak terkontaminasi oleh masalah-masalah, oleh perkara-perkara tersebut. Waktu itu saya yang dudukan keduanya duduk persoalannya apa, saya tanyakan ada apa, nggak usah dipersoalkan itu masalah sepele, terus kakak beradik terus salaman sebar, lah salaman si nom sing tua salaman juara apa, akhirnya ya berjabatan tangan. Saya nggak marah-marah.
udah selesai itu aja. Jadi enggak. Cuma kadang-kadang saya kadang-kadang sih, aduh, jalan keluarnya cuma ini saya gagal. Masih berpikiran ke situ kan. Satu dua hari Enggak. masih berpikiran saya gagal juga ya pada kayak ini. Enggak seperti itu. Ini Habib Kodori bagaimana, Mbah Habib? lakonik Kalau saya sih enjoy aja Pak. Manusia hidup itu semuanya mengalami lika-liku, mengalami problema hidup, mengalami bener salah, mengalami goncangan keluarga, mengalami, cuman saya itu menerimanya. Saya salah, melakukan salah ya saya terima, kebenarannya saya terima. Terus namanya hidup ya jelas pernah alami salah. Saya yang merasakan. Keluarga enak gak enak ya saya yang merasakan. Cuman saya ini supaya bisa mengendalikan jiwa ragane kaula piyambak, ibaratnya sehat selamat niki sing dadi kula pertanyakan. Karena niki kan langkah teng jenengan kan ibaratnya dulu saya pernah ibaratnya ngaji, kadang-kadang disuruh puasa seperti PAUD dulu, mendengar ceritanya juga begitu. Apakah ini wejangan yang diberikan oleh PAUD ini? Saya dibebaskan makan bebas ibaratnya, cuman yang penting apa yang diberikan dikerjakan. Saya merasakan bahwa cuman maaf aja saya ini ibaratnya dikerjakan, tapi ngerjakan ibaratnya dulu sama yang sekarang juga ya sudah nggak ada efek apa-apa. Saya juga nggak ada ini sih Pak We, nggak ibaratnya bahwa masalah itu mempengaruhi kehidupan saya, itu enggak. Yang tadi saya ceritakan bahwa setiap permasalahan itu karena jadi orang hidup pasti mengalami permasalahan. Yang jadi ini saya cuman hanya saya supaya selamat dunia, selamat jiwa raganya lah gitu aja. Jadi saya nggak memikirkan kemudahan keluarga, kemudahan ini, kemudahan ekonomi, enggak. Kalau di saya nggak ada pikiran ke situ. Saya biasa-biasa saja. Nyatanya saya juga dicukupi segala kehidupan sehari-hari cukupi. Cuman ini yang saya pertanyakan, hidup ini nanti endingnya bagaimana? Yang saya lakukan ibaratnya tiap malam ibadah semedi itu saya sudah laksanakan. Cuman bayangan-bayangan apa yang saya nggak hiraukan lah itu. Namanya bayangan itu yang benar yang bagaimana Pak Wil? Saya umpamanya semedi, saya merasakan nikmat enak itu, dan cuman saya nggak ada bayangan yang lain-lain, nggak ada. Pokoknya masalah dunia, masalah ini saya nggak ada. Cuman saya ini biar katanya Pak Wil sampai ke terminal, gambarannya apa ke terminal itu? Jangan sampai di tengah jalan itu saya berhenti di terminal bayangan, gitu aja yang saya tanyakan. Endingnya kok kadang-kadang di ini apa, di ini supaya kamu tuh sampai ke terminal yang aslinya, yang sejatinya terminal. Kadang-kadang saya hanya bingung di situ Pak. Kalau yang lainnya mah nggak ada, karena saya udah mempelajari setiap manusia hidup pasti punya permasalahan. Jadi saya nggak pikirkan ini besok makan nggak urusan, itu udah tanggungan ada sang maha hidup. Anak ruwet itu, jadi saya juga nggak urusan dalam arti bukan saya nggak ngurusin, nggak ngepek sama saya, enggak.
Iya, yang penting saya nyatanya selesai. Yang saya ini kok ada terminal bayangan di tengah, ada nanti ada endingnya di sana. Yang asli terminal yang pusat ya ya sesungguhnya lah namanya yang sejatinya itu saya masih agak ini Pak. Kalau saya hidup ya hanya napas saja yang saya amati, nggak ada yang lain-lain itu. Iya, saya napas, yang hidup yang saya amati udah begitu aja. Kalau masalah keluarga ruwet, keinginan terserah yang maha kuasa yang mau ngasih apa, saya nggak ngeliat sama saya. Cuman saya ini terminal yang asli di mana akan saya tuju terus, terminal yang sejatinya terminal. Jangan sampai saya berhenti di terminal bayangan. Kalau masalah apa ini semedi nggak ketemu apa-apa, saya nggak ngepek, saya memang nggak kepengen ketemu apa-apa enggak. Oh iya, nggak kepengen ketemu apa-apa. Ya saya kepengen ketemunya terminal yang asli itu aja. Kalau masalah duniawi udah saya nggak ini orang di situ tatrapnya aja anak, bojo, istri dan lain sebagainya sudah serahkan kepada yang maha kuasa. Jadi saya nggak ngepek, setiap hari ada ruwet itu dan ini ya kita nggak ngepek, enggak. Anak bojo itu nggak ada yang saya pikir jadi pikiran, nggak ada. Makanya saya hidup ya enak-enak saja sih. Misalkan saya amati hidup itu hanya napas saya. Endingnya nanti di mana? Katanya ada terminal yang asli di sana. Iya. Iya. Jadi itu jangan saya berhenti di terminal bayangan. Kalau masalah tatrap nggak ketemu apa-apa, saya nggak ini. Kok nggak ketemu ini enggak? Yang penting memang nggak ada ya. Iya, saya nggak ada itu. Orang bayangan apa kayak apa itu hanya hawanya halusinasi kok. Jadi saya udah itu tuh begini aja. Tentram bagi ukuran saya. Ya, begitu enak. Sambil ngamati napas. Napas sepilih sesak mas. Terus mampet sih jibe sesak tadi. Saya yang amati tiap hari itu napas saya. Hidup ini kalau sudah nggak ada napasnya kan maut. Mandeknya di terminal mana ini? Iya. Ya. Nah ini mandeknya terminal bayangan, terminal gombol, terminal apa? Nah saya kepingin yaitu sejatinya terminal yang sejati di mana? Mungkin bukan hanya kita, istri dan Kalau anak-anak. sedulur papat saya udah lengkap kok mendampingin saya. Ibaratnya udah mau dibentuk apa? Orang saya udah didampingi masih nggak ngaku juga kan ya. Nyatanya saya udah didampingi udah lengkap. Karena ketidaktahuan saya aja ya ini seperti saya omongkan. Mas Heri ketemu Mas Heri ya. Sebenarnya saya ketemu tiap hari ya, cuman kan itu kan ibaratnya rahasiaku aku ngomong ya aku ngomong ya ngasih ngomong enak ya aku ya udah semenjak orang mikir itu dan ini sing penting gue pacar menang bae wis kayak aku pandare bodoh pambeli ngomong sing ngomong ya sing gak kurit memang akan membodohkan diri ya. Penguasa apa sih nyong mas ya ngurusi keluarga teh gampangnya ini biasa ruwet ya biasa makanya orang ngepek kayak gue dari orang ngepek tuh orang didodok na pemikiran orang didodok apa jahat nyong berpikir ya apa sih jahat ya sing gerakna Allah benar ya yang menggerakkan Allah ya terus nyong repang apa bisa kencake sing gerakna Allah jadi terserah Allah bae nyong ikut sampai Gusti pandikawan pencak pandikawan jaipongan terserah ya aku sing penting sampean sing gerakna ya
Jadi wong pasrah piye Mas ya. Jadi buat kita liku-liku biasa kayak sampean tuwud nang pamong aja digawak balik. Ayo tinggal balik desa. Jadi orang ngepek kayak uripe nyong senang-senang saja. Ngepek kan juga ngeprek soalnya. Habib Bojo sing ora apa-apa malah gara-gara ngepek kan juga ngeprek. Jadi mangane walaupun rambut Mas Rianten katanya orang ngepek pang kotor pang ora urusane. Ih, saya mau menjawab pertanyaan ini dikasih waktu enggak? Orang bertanya kok nggak ngasih kesempatan menjawab. Monggo niku kula ya minta penjelasan terminal yang sejati. Jawab ini ya begitu dia bisa. Monggo bagus. kita ada melong kerem. Monggo niki kita walaupun pasrah. Ada urip ngomong pasrah ya Pak. Tegang Lah iya. Kalau menurut saya pribadi, Habib Qadori itu lucu. Lah wong sudah ngerti seperti itu. Sudah paham seperti itu, sudah tahu seperti itu. Harusnya kan sudah nggak dipertanyakan lagi. Tapi kok masih punya pertanyaan? Ayo sikap kayak ngomong takon sih. Gini Pak, untuk motivasi juga kan, jawaban Pak Alep. Nah, kalau Habib Qadori ingin mengetahui terminal yang sebenarnya, ya hanya satu kan jawabannya. Berarti Habib Qadori harus menggunakan supir asli, jangan supir cadangan. Iya beli. Makanya supir tenak balap. Supaya supir asli. Karena supir Mas supir Panjanto apa kae Mbak Kurit. ora. Karena nyupir dewek-dewek. Kawe telur. Iya. Lah terus caranya untuk mengetahui supir itu supir asli Atau kawe apa supir itu supir cadangan, caranya sederhana Habib Qadori. Caranya sederhana. Satu misal contoh, tangannya jenengan bergerak mau memegang gelas wedang kopi. Nah, munculkan dulu pertanyaan. Ini yang nyetir ini supir asli apa supir palsu ini? Nah, caranya seperti itu. Biasakan itu. Lah nanti jenengan akan ketemu sama supir yang aslinya. ini kita asli Pak. Kula nyupir jambak. Tapi anggar meni pamul pundut nani kula berarti supir bayangan. Mencolot mah. Iya kita mikir yang asli sih Pak. Supir dewek langsung minum dewek dia orang kongkon wong ya. Itu caranya seperti itu, Kang. Coba jenengan latih itu. Itu di dalam segala hal. Jadi kalau tubuh jenengan itu berkehendak ya, ingin bergerak, kalau ada keinginan menggerakkan tubuh, tanyakan dulu. Stop. Ini yang menggerakkan tubuh saya ini supir asli apa supir cadangan? Untuk beberapa menit lamanya. Siap. Apa ya tangan. Iya. Supir asli apa supir cadangan? Gusti. Asli nawa mboten susu mboten. Ora kita jare aja jare ono. Ngomong apa saya? Iya. Wis iki kok ditakokna karo wis iki Pak. Iya, soalnya kita itu punya 4 supir cadangan, Pak. Oh iya, dulu pamit. Iya, punya 4 supir cadangan. Supir cadangan kan ya. Iya. Itu bapak supir Kehendak itu bapak kehendak nasir yang empat itu. Soalnya nggak disupirin 4 kue.
Ayo nyupir Blandra. kereta. Ya wis mesti terminalnya terminal bayangan. Kereta jarane ana sing abang, ana sing ireng, ana sing dawu, ana sing putih. Njaluke beda-beda. Tapi sing nyupir kan siji sing ngendalikan. Supaya kuda kuing papat kuwi mlayune bareng aja pada blandrang. Sing ireng njaluke mlebu bumi ya. Sing abang njaluke blandrang, sing dawu njaluke sakarepe dhewek, sing putih njaluke ngawang-awang. Tapi nyong ki sing nyupir supaya ben jaran papat kuwi mlayu sampeyan tujuan. Lah yo kadang-kadang tak takoken Gusti, ya kuwi njaluk sejati nek sing sejati. Nah, Ya kuwi aja di simpang-simpangan. nah itu caranya seperti itu. Iya, lah niki kula tinggal nyuwun cara niki kali panjenengan. Ben saya mantap. Lah itu caranya seperti itu, Pak. Caranya seperti itu. Jadi supir bayangan atau supir cadangan tidak akan mampu menghadapi pertanyaan itu. Soalnya kula angger tulis ana sing dik njaluk macam-macam. Nah, siapa ya? Oh. Sama kan? Macam-macam kan. Supir asli apa supir bandrekan? On pan njaluk sing enak-enak. Mana hari restoran dewek? Nah, mana? Terus suara balik. Ini aja kue. Iya, sing kalau njaluk ke Belandra mana njaluk sing indah-indah. Orang pasar. Mana hari pasar? Mau pasar pirang-pirang. Terus pada oleh balik. Oh, karena kantong kan cukup. Nah, Nanti aku ngendali kaget apa? Pas, pas. Hilang. Keinginan semacam-macam hilang mas. Menan. Jadi sing macam-macam dalam kudu ngerti, dalam arti nyora do keinginan butuh maksudnya sing terkendali loh. Keinginan yang asli. Ya keinginan yang asli. Sing menurut kemampuan yang urip. Aja nyora mampu ngarang sing ora-ora. Ya aku. Akhirnya orang bisa mengendalikan mas. Stres alias aku muda alias gemblung lah banyak gue kayak pecah banyak pas urip panganan masalah ini sudah biasa kehidupannya orang-orang ekspert mungkin ujungnya terminal asli sing enak gue kan proses hidup mas sampai gak pemikir digoncang ganjing angger bisa oh sing ngene selesai omongane nyong kan mas angger sama muni selesai ya selesai wong nyong sing ngucapna uripe nyong ayo wae muni urip iso piye apa kowe bayangan kudu asli sing ngomong muni selesai ya jadi ya pura-pura kayak ki mbak apa pokoke njaluk sing asli mulane angger semedi nyong beli film sing palsu mong sing asli Gusti Original. sing original ya kuwi larang ora apa-apa. iya wis anu ke Yang penting asli. nyong ki njupuk original njaluk sing original Gusti Kita walaupun perjalanane belit-belit suwe ora apa-apa Angger onder dirine orisinil ora bakal mereteli. Ora saulan ganti ya. Prosesnya memang rada suwe mas. Mumbanya ora pang suwe pang ora umum kowe sing Pasar. kendalikan sampean ya. Salah ya sing anu sampean ngopana bener ya sampean sing ngopana. Ya berarti itu pasrah umum ki manganut karo panjenengan Gusti. Cuman nyunya den kuasa mas ya bae nang bojo kan anak wicaksana anak kuat itu bener-bener didalemi ya kuat harus diwaca tok sebenarnya ketemu ya wong satria kudu satria paning itu kudu sing di presiden kok sampean juga satria paning bisa jadi satria paning kita satria paning ya bagus babar ya sampean bisa ngadili awake dhewe wis bisa nganti dewek ya sampeyan ora usah duwe polisi ora duwe apa wong bisa ngadili anu dewek. Pak Waha, bagaimana Pak Waha? Apa sekiranya masih ada sesuatu yang belum ditemukan dengan panca gaib selama laku murni menuju suci?
memang ketentraman itu memang saya rasakan sudah mendapat, walaupun kadang sering sleber gitu. Itu kan istilahnya tensi kita masih naik turun ibaratnya. Iya. Jadi, cuman ya tadi setelah begitu sleber itu langsung kita tarik set, udah nggak ada apa-apa lagi. Cuman ya tadi bahwa kita sudah bisa mencapai posisi tentram, tinggal itu mungkin ya tidak jauh dengan Pak Dori sebenarnya pertanyaan, bagaimana agar kita bisa menuju kesempurnaan yang sejati itu, yang bagaimana yang mungkin kita masih perlu bimbingan dan nasihat-nasihat atau tuntunan lah barangkali seperti itu. Iya. Mungkin itu saja. Selamat. Ini kalau Mas Samsul bagaimana Mas Samsul? Yang belum bisa ditemukan ya. Oh enggak, saya enggak nanya itu kalau sama jenengan, karena jenengan orang baru ini. Banyak Pak. Artinya Enggak kok. yang dirasakan apa setelah menjalankan ini? Enggak gitu kok. Oh enggak. Kok jenengan maunya menjalankan pancagaib? Apa karena punya tujuan? Enggak, waktu itu kan gini Pak, saya kan sebelumnya kan pengen belajar ya jadi orang baik kayak gitu loh Pak. Nah, Dulu kan bawah kan ini kakak saya kan ngaji, sedangkan saya kan nggak suka ngaji, nggak suka sholat, pokoknya nggak suka yang aneh-aneh. yang kayak gitu loh Pak. Nggak suka sholat. Iya, nah terus saya kamu ngikutin videonya, saya ngikutin terus sih Pak. Terus kayaknya ini kayak wah masuk kayak gitu. Terus saya kayak sedih kayak gitu lah. Lihat Ngalamin seperti itu gitu. iya ngalamin. Saya lihat Pak Wib itu bisa dikatakan kayak ngefan kayak gitu Pak. Gimana kayak gitu, terus saya coba praktekkan kayak gitu. Waktu prakteknya aja saya takut Pak, karena nanti kalau saya patrap itu kenapa kayak gitu. Oh ternyata nggak ada apa-apa, kan saya cari tempat yang terang-terang. Setelah itu kan udah berani ke tempat yang itu. Jadi nggak, motivasinya saya ya pengen jadi orang baik kayak gitulah. Iya. Berarti Mas Samsul kan sering nyimak video saya ya. Nyimak sekali. Nah dengan begitu Mas Samsul apa sudah tahu kalau apa yang sedang Mas Samsul pelajari itu bukan sesuatu yang sepele Mas Samsul. Apa yang jenengan pelajari itu bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang rendah. Ya, saya tahu itu sulit Pak, berat. Saya harus tahu ini apa, baca pergerakan hati saya, ini yang arahnya kemana. Iya. Yang selama saya ini patra, sampai pernah saya di tengah jalan itu kayak hampir mau nyerah, wah ini Tuhan itu nggak ada gitu Pak. Oh ini ya. Wah. Terus setelah itu saya putus Pak, nggak patra. Tapi saya kayak cerai kayak gitu Pak, akhirnya patra lagi. Ya kayak udah merasa nyaman gitu. Ya coba-coba yang Pak Web ini saya coba praktekkan. Nah dengan itu semua, apa Mas Samsul punya pertanyaan buat saya? Itu pertanyaan saya ini Pak, di dalam kita kan ada bahasa hati apa ya? Iya. Itu bahasa hati itu yang sebenarnya bahasa hati itu siapa itu? Apa dulu? Yang empat itu apa saya itu siapa, atau Romo atau Tuhan gitu? Yang bicara ini kan satu kayak gitu Pak. Iya. Itu saya masih belum tahu, belum mengerti yang di dalam hati itu yang bicara itu siapa. Kalau masih dalam bentuk bicara, ya itu berarti masih 4 anasir Mas Samsul. Kalau dalam konteks bicara, kalau masih ada bahasa, masih ada kata-kata, ya itu berarti masih 4 anasir. Karena hidup itu bukan bicara, bukan kata-kata, tapi praktek.
Tapi kalau Mas Samsul bisa selalu mengontrol setiap gerak tubuh, setiap gerak hati, nanti Mas Samsul juga tahu. Kalau jenengan sudah terbiasa mengontrol gitu ya, sudah mengontrol gerak tubuh, sudah terbiasa mengontrol gerak hati. Satu misal tubuh bergerak, jangan langsung diikuti. Ini yang menggerakkan ini, seperti yang barusan saya uraikan tadi, yang menggerakkan tubuh saya ini supir yang asli apa supir cadangan gitu. Jadi jangan langsung diikuti. Begitu juga tentang gerak hati. Jika hati kita bergerak, itu jangan langsung diikuti. Tanyakan dulu, yang menggerakkan hati ini supir asli apa supir cadangan. Dengan pertanyaan itu 4 anasir kita tidak akan mampu menjawab, karena dia merasa bukan yang asli. Kalau soal lain-lainnya nanti Mas Samsul bisa bisa belajar bareng lah sama, berarti Pak Wahab kakak ya manggilnya ya, sama Mas Wahab sama kadang-kadang lainnya di sini. Itu bisa dipelajari nanti sambil jalan. Yang terpenting adalah otak jenengan sendiri, hati jenengan sendiri, dan syahwat jenengan sendiri. Itu yang terpenting. Karena yang tahu 3 hal itu adalah diri pribadi jenengan sendiri, bukan orang lain. Nah, kalau 3 hal itu mampu jenengan jaga kebersihannya, panjenengan pasti akan mengetahui geraknya. Dan berusahalah semaksimal mungkin ketika pergerakan itu terjadi, pertanyakan terlebih dahulu. Jangan langsung diikuti. Karena kita memiliki 4 supir cadangan. Jangan sampai mereka berempat yang menggerakkan, yang menggunakan, yang menjalankan. Sebenarnya kalau membersihkan itu mudah ya. Membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan syahwat dari kemelekatan, dari noda-noda duniawi, itu sangat mudah, gampang sekali. Yang tidak mudah itu menjaga kebersihannya. Itu yang tidak mudah. Menjaga kebersihannya untuk tidak termelekati lagi, untuk tidak ternodai lagi. Nah, itu yang tidak mudah. Tapi kalau kesadaran panjenengan mampu menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, sekalipun tidak mudah untuk menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat kita, kalau kesadaran panjenengan mampu menyadari bahwa apapun itu di dunia tidak ada yang abadi, panjenengan bisa. Bahwasanya masalah kita itu tidak abadi, perkara kita itu tidak abadi, sakit kita itu tidak abadi, kesulitan kita itu tidak abadi, penderitaan kita itu tidak abadi, kesedihan kita tidak abadi, ketampanan kita tidak abadi, kecantikan istri kita tidak abadi, anak-anak kita juga tidak abadi, pekerjaan kita tidak abadi, harta kita tidak abadi, semuanya tidak ada yang abadi. Nah, dengan kemampuan menyadari itu semua, nanti jenengan ringan. Jenengan tidak akan berlebihan dalam segala hal. Nah, karena jenengan tidak berlebihan, maka jenengan akan terasa ringan. Lakunya terasa ringan. Nah, karena lakunya terasa ringan, maka jenengan akan mampu menjaga kebersihan pikiran,
hati dan syahwat. Jadi tidak usah berlebihan tentang sesuatu apapun di dunia ini, karena apapun itu tidak abadi, hanya sementara. Jadi kalau sampai mengalami kesedihan, sesedih apapun tetap itu sementara, tidak abadi. Begitu juga ketika kita mengalami kesenangan, sesenang apapun tetap akan pupus, ndak abadi. Jadi jangan berlebihan, ojo nemen-nemen bahasanya, ojo nemen-nemen lah, wong mung sementara. Benang merahnya ada di situ Pak Wah.